me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Vina di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah mengeklik video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Share lagi kegiatanku, aktivitasku, kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari yang tidak ada habisnya, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam hari ya teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan juga segala urusannya, dan semoga tentunya yang baik-baik ya untuk kalian semuanya. Dan yang sedang sakit atau tidak enak badan, semoga diberikan kesembuhan biar bisa beraktivitas seperti sedia kala ya teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ini pagi hari ya teman-teman, aku tuh mau masak sayur kobis dan mau masak nasi gitu ya teman-teman. Sebelum masak nasi sama kobis ini aku tuh bersihkan dapur dulu ya, apa sih namanya, wastafel ini, karena di sini tuh menumpuk banyak apa ya, piring gelas kotor, karena kemarin tuh pas malam hari tuh nggak langsung aku cuci, aku biarkan saja. Nah, ini pagi harinya aku tuh langsung bersihkan piring gelasnya karena menumpuk gitu ya teman-teman. Dan setelah ini aku mau bikin nasi gitu ya teman-teman. Kalian udah pada masak belum nih pagi hari ini? Kalian tuh masak apa? Pasti kalian tuh masaknya enak-enak ya. Kalau aku hari ini tuh mau masak sayur kobis, dan nanti setelah masak semuanya udah selesai, aku lanjut mau belanja karena di rumah itu belanjaan aku di warung sembako itu udah mulai menipis lagi. Jadi nanti aku mau belanja gitu ya teman-teman. Nah, di sambil saya tuh lagi beraktivitas ya teman-teman. Di sini kita sharing-sharing lagi ya teman-teman, gimana sih supaya kita itu tetap semangat menjalani hari-hari kita yang penuh dengan banyak kegiatan gitu ya teman-teman, emak-emak khususnya, karena memang emak-emak itu ya dari pagi sampai sore bahkan sampai malam hari pun kita tuh banyak banget ya kegiatannya. Nah, di sini saya akan sharing-sharing lagi, semoga bisa bermanfaat ya. Gimana sih untuk tetap semangat? Nah, di sini ada 8 tips ya untuk kita itu tetap semangat menjalani hari-hari gitu ya. Yang pertama yaitu rehat sejenak ya teman-teman. Suasana hati yang baik dimulai dari diri sendiri ya. Meski saat pekerjaan terasa terlalu banyak dan kesibukan terasa tidak ada hentinya, ada baiknya untuk menyisihkan waktu, bahkan cukup hanya 10 menit setiap hari untuk kembali fokus dan bersantai gitu ya. Berhenti sejenak untuk menghubungi keluarga atau si kecil dapat memberikan perasaan yang damai gitu. Tentukan cara yang cocok dengan kita. Pastikan untuk selalu menyisihkan waktu untuk rehat sejenak ketika kita itu merasa lelah atau gelisah gitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu pola makan yang baik ya. Pola makan sehat dan suasana hati yang baik saling terkait ya satu sama lain. Nah, perhatikan asupan yang masuk dalam tubuh meski menjalankan pekerjaan yang sangat banyak. Nah, apa yang kita makan dapat mempengaruhi segala hal mulai dari pencernaan hingga sistem imun ya. Yang ketiga yaitu mengelola waktu tidur ya teman-teman. Memiliki waktu tidur yang cukup adalah salah satu hal penting untuk memulihkan sakit kepala ya teman-teman. Fisik, mental, emosional yang kembali segar akan membuat hari kita itu lebih semangat ya teman-teman. Yang keempat yaitu melakukan hobi atau kegiatan yang disukai ya teman-teman. Menjalankan hobi atau kegiatan favorit merupakan cara yang baik untuk memperkaya hidup ya.
Nah, kita juga dapat mencoba kegiatan yang belum pernah dilakukan, ya seperti memasak, berkebun, bersepeda, apapun yang memicu kebahagiaan kita gitu ya teman-teman. Atau mungkin melukis gitu ya, menggambar bersama anak atau membaca adalah aktivitas ringan yang dapat meningkatkan kreativitas dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan gitu ya teman-teman. Temukan sesuatu yang baru agar tubuh dan pikiran tetap aktif ya, mengalihkan diri dari rasa sakit dan membuat kita itu tetap semangat ya. Yang kelima yaitu berbagi cerita dengan orang terdekat ya teman-teman. Nah, setiap orang memiliki cerita yang dapat dibagikan ya. Hubungi orang terdekat seperti teman dan keluarga untuk saling berbagi cerita. Dan coba untuk kembali mengingat dan menceritakan tentang kebahagiaan, kesedihan, keluarga, teman, dan karir. Itu mengingatkan dan menceritakan kembali pengalaman pribadi dengan bersifat sebagai terapi dan menciptakan perspektif baru ya teman-teman. Dan untuk menjadi diri sendiri, kita tuh harus benar-benar mengenal diri sendiri ya teman-teman. Yang keenam yaitu dengarkan musik ya. Musik memiliki tempat di sebagian besar momen kehidupan kita ya teman-teman. Musik lebih dari sekadar lagu untuk menemani olahraga atau pulang pergi beraktivitas ya. Nah, musik telah dikenal memiliki kualitas terapi yang dapat mempengaruhi perasaan kita. Mengisi setiap kesempatan untuk mendengarkan musik dapat bermanfaat secara mental dan fisik ya. Nah, musik dapat membuat kita itu tersenyum, ya kadang menangis, terus refleks sendiri ya teman-teman, mengingat kembali masa lalu, dan tentu saja menari juga ya, bernyanyi, bermain alat musik gitu ya. Dan menulis lagu adalah cara luar biasa ya untuk mengenal musik dan mengekspresikan diri gitu ya. Nah, entah itu sekedar mendengarkan atau aktif berpartisipasi gitu. Jangan ketinggalan untuk selalu menikmati alunan nada dan menjadikan musik sebagai bagian penting dari kita tuh di tengah kesibukan pekerjaan gitu ya teman-teman. Aku sendiri kadang ya sambil beraktivitas sambil mendengarkan musik, karena musik itu ya menjadi semangat kita pas lagi beraktivitas gitu ya teman-teman. Yang ketujuh yaitu tetap bergerak ya teman-teman. Bukan rahasia lagi jika olahraga itu baik untuk kesehatan ya teman-teman. Jalan santai dan peregangan sederhana dapat membuat tubuh tetap sehat dan semangat. Nah, bahkan dengan 10 menit saja berolahraga ringan setiap hari dapat membuat tubuh melepas endorfin ya, yang dapat membuat perubahan pada suasana hati dan membantu menghilangkan kelelahan gitu teman-teman ya. Yang kedelapan yaitu kenali jenis sakit kepalamu. Untuk mengetahui jenis sakit kepala yang kita alami, nah pantau dan perhatikan gejala yang kita alami. Gunakan beberapa tips untuk membantu mengontrol rasa sakit sehingga kita tuh berada dalam kondisi baik. Nah, di sini tuh ada 3 tips ya. Yang pertama itu buat catatan untuk mencatat hari-hari ketika sakit kepala menyerang. Yang kedua yaitu jika sakit kepala membuat kita tuh kesulitan beraktivitas, tentukan tujuan agar dapat kembali melakukannya ya. Seiring berjalannya waktu, buat tahapan realistis agar kita tuh dapat melihat perkembangan menuju tujuan utama. Yang ketiga yaitu istirahat sejenak ya. Jika kita tuh merasakan sakit kepala, beristirahatlah, akan membuat tubuh pulih kembali sekaligus untuk mengembalikan tenaga ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya, ada 8 tips untuk agar kita itu tetap semangat menjalani hari-hari gitu ya. Apalagi kita
kita tuh emak-emak yang memang kerjaannya itu banyak ya, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari pun kita tuh masih bekerja. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya lagi ya teman-teman. Nah, tadi tuh aku udah masak juga ya, dan udah berangkat ke pasar, tapi tadi nggak ke-record semua ya. Dan di jalan itu pas aku mau pulang ke rumah itu tuh hujannya deras banget ya, jadi tuh aku berteduh dulu sampai hujannya itu agak surut gitu ya teman-teman. Dan setelah sampai di rumah pas malam harinya itu keluarga ngumpul ya, alhamdulillah ibu, bapak, saudara juga kumpul di rumah. Dan aku juga tadi tuh goreng opak ya teman-teman. Itu opaknya dikasih sama ibu karena pas belum puasa itu kita tuh bikin opak gitu ya teman-teman, dan sekarang bisa untuk cemilan pas malam hari gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sekali bisa kumpul keluarga gitu ya teman-teman. Oke, di pagi harinya ya seperti biasa beraktivitas gitu ya teman-teman. Tadi tuh aku udah bersihkan teras depan dulu karena memang teras depannya itu kotor banget ya. Kemarin tuh pas malam hari hujan ya di tempatku. Jadi kalau hujan itu pagi-pagi itu kotorannya banyak, karena kalau ada orang yang berteduh itu kadang kan saya suruh masuk ke dalam gitu, tapi kadang nggak mau. Dia itu kadang di emperan itu pakai sendal, dan sendalnya itu kadang kotor ya. Jadi kalau pagi hari itu pasti bekas sendal dan apa sih namanya, tanah gitu kan banyak ya, harus saya guyur gitu ya. Kalau pagi-pagi itu kotor, aku guyur gitu ya terasnya biar bersih lagi gitu teman-teman. Di tempat kalian pas malam hari hujan nggak? Kalau di tempatku kemarin tuh hujan ya teman-teman. Nah, ini setelah aku bersihkan teras depan, aku tuh nyuci baju ya. Bajunya itu ya setiap hari pasti ada terus ya, dan itu cucian udah 2 hari teman-teman. 2 hari udah sekeranjang full ya. Jadi ya udah aku mencuci baju dan aku jemur ya. Alhamdulillah cuacanya hari ini panas. Semoga di tempat kalian juga cuacanya panas ya, biar bisa menjemur baju gitu teman-teman ya. Dan cucian kemarin itu udah kering, alhamdulillah. Tadi juga udah saya masukkan ke keranjang untuk baju yang udah bersih gitu teman-teman. Dan belum sempat aku lipet atau gosok ya, mungkin besok gitu ya teman-teman saya menggosok bajunya. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kita kembali lagi di video aku selanjutnya ya.